Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayaknya terjadi ke kita, bukan buat kita? Nah, di sini kita bakal bedah gimana caranya perasaan kita yang kelihatannya sepele ternyata punya kekuatan super buat ngebentuk kenyataan hidup kita. Coba deh jujur, pernah nggak sih kamu ngomong gini ke diri sendiri, aku baru bakal bahagia kalau... Kayaknya kita semua pernah ya. Iya kan? Aku bakal bahagia kalau udah punya rumah baru, atau kalau bisnisku sukses, atau kalau akhirnya bisa liburan. Sadar nggak sadar, ini tuh bikin kita ada di mode nunggu terus. Bikin kita ngerasa belum cukup atau belum bahagia saat ini juga. Oke, disinilah kuncinya masuk. Namanya hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Gampangnya gini, apa yang mirip bakal saling tarik. Jadi, energi yang kamu pancarin lewat perasaanmu, yaitu bakal narik energi yang frekuensinya sama, balik lagi ke hidupmu. Coba bayangin deh, perasaan kamu sekarang itu kayak sinyal yang kamu kirim ke alam semesta. Kalau sinyalnya bilang kurang, susah, khawatir, ya alam semesta bakal nangkep sinyal itu dan ngirimin balik lebih banyak situasi yang bikin kamu ngerasa gitu. Tapi sebaliknya, kalau sinyalmu itu isinya syukur, bahagia, berlimpah, nah siap-siap aja nerima lebih banyak hal-hal yang kayak gitu. Oke, kalau perasaan kita sekuat itu, terus gimana dong cara ngendaliinnya biar sesuai mau kita? Tenang, ada kok formula simple, cuma 3 langkah, buat mulai nyiptain realitas yang kita pengen. Formulanya gampang banget. Pertama, rasakan. Bukan cuma ngebayangin, tapi benar-benar rasain di badan, di hati. Gimana senangnya udah dapat apa yang kamu mau. Kedua, ungkapkan. Pancarin perasaan itu keluar lewat pikiranmu, ucapanmu. Dan yang ketiga, siap-siap buat menerima. Buka diri, karena kesempatan-kesempatan baru bakal datang ngejar getaran positif yang kamu kirim. Tapi, kan hidup nggak selamanya mulus ya kan? Pasti ada aja cobaannya. Terus pertanyaannya, gimana kalau hal buruk kejadian? Apa kita masih bisa tetap positif? Nah, ayo kita bahas gimana caranya mutusin rantai negatif ini. Ada satu cerita nyata yang keren banget. Bayangin ya, ada orang yang anggota keluarganya meninggal dan tiba-tiba ninggalin utang segunung. Reaksi normalnya pasti panik kan? Tapi orang ini beda. Dia justru milih buat ngerasa positif, ngelihat ini sebagai kesempatan buat bersih-bersih karma. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Ajaibnya, duit buat lunasin utang itu datang dari jalan yang nggak disangka-sangka. Nah, cerita tadi itu nunjukin banget betapa kuatnya pilihan kita di setiap momen. Waktu ada masalah, kita bisa bereaksi otomatis, marah, takut ngerasa jadi korban. Atau kita bisa milih buat merespons dengan sadar, dengan yakin, dengan percaya. Reaksi itu bakal ngurung kita di lingkaran setan negatif, tapi respon sadar, itu dia kuncinya buat keluar. Ini juga berlaku buat rasa kesal sama orang lain loh. Nahan amarah, itu ibaratnya kita pegang bara api, niatnya mau kita lempar ke orang itu. Tapi coba tebak, siapa yang duluan kebakar? Ya, kita sendiri. Dengerin ini semua mungkin kedengerannya berat ya. Kayak kita harus jadi orang super positif 24/7. Tapi, ini dia bagian terbaiknya. Bagian yang paling bikin lega. Kamu nggak perlu sempurna buat ngubah hidupmu. Kamu cuma perlu ngelewatin satu titik kritis aja. Satu angka ajaib yang jadi penentu. Antara terus-terusan narik hal negatif atau mulai narik hal-hal positif. Dan angkanya adalah 51%. Cuma itu. Kalau kamu bisa pastiin, minimal 51% dari pikiran dan perasaanmu dalam sehari itu positif, kamu udah menang. Kamu udah ngebalikin keadaan. Nggak perlu sempurna, cuma perlu menang tipis aja. Dan begitu kamu lewatin angka 51% itu, momentumnya mulai kebangun. Satu hal baik terjadi, itu bikin kamu makin gampang buat ngerasa positif. Perasaan positif itu narik lagi hal baik lainnya. Ini kayak efek bola salju kebaikan, yang kamu mulai cuma dengan menang tipis setiap hari. Jadi, intinya apa nih? Pertama, stop nungguin bahagia. Rasain sekarang juga. Kedua, ingat, perasaanmu itu magnet. Apa yang kamu rasa, itu yang kamu tarik. Ketiga, kalau ada masalah, jangan bereaksi, tapi merespons dengan sadar. Dan yang paling penting, lupain soal sempurna. Cukup targetin 51% aja. Menang tipis setiap hari udah cukup buat ngubah semuanya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi kira-kira hari ini bakal ada kejadian apa ya, tapi coba ganti jadi perasaan positif apa yang mau aku pilih buat jadi dominan hari ini. Biar 51% aja deh, supaya aku bisa mulai nyiptain hari esok yang aku mau.